Yoho, apa kabar nakama semuanya? Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dibahas seputar chapter terbaru. Namun entah kenapa, kami merasa agak bosan membahas terus-menerus hal yang berkaitan dengan chapter terbaru. Rasanya, sudah sangat lama kami tidak membahas hal yang di luar chapter terbaru. Sehingga, di sini kami ingin membahas tentang God Enel. Apakah God Enel akan memiliki kaitan dengan alur arc Wano Kuni atau tidak? Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Seluruh cerita Wano Kuni sekarang berkaitan dengan cerita Luffy ketika mengalami petualangan di Grand Line Paradise. Ya, sejujurnya banyak dari cerita New World yang berkaitan dengan cerita Luffy di Grand Line dulu. Cerita Profesor Sukumi. Kami tahu bahwa di akhir duel antara Luffy dengan God Enel itu, Enel memutuskan untuk pergi ke bulan menggunakan kapalnya. Dan ratusan chapter setelah itu, Eiichiro Oda melanjutkan cerita Enel pergi ke bulan melalui cover chapter, yang mana cerita ini merupakan cerita canon, yang artinya berkaitan dengan perjalanan Luffy sekarang. Dalam cover story Enel, ada karakter yang bernama Profesor Tsukimi. Profesor Tsukimi adalah seorang ilmuwan pintar yang mampu menciptakan automata. Diceritakan pada cover chapter bahwa Tsukimi membuat automata ini atau mudahnya robot-robot ini ketika dirinya berada di Pulau Karakuri Island. Pulau Karakuri Island adalah tempat di mana dulu Franky dilempar oleh Bartolomeo Kuma. Berdasarkan penjelasan Franky, Karakuri Island adalah pulau yang terus-terusan diguyur es. Bahkan sebuah kapal tidak bisa memasuki pulau ini jika tidak memiliki pemukul atau pemecah es. Ini menandakan seberapa dinginnya pulau ini. Karena dingin itu pula, sang ilmuwan yakni Dr. Vegapunk ingin membuat mesin penghangat untuk tanah kelahirannya. Namun karena kurangnya dana, proyek Vegapunk ini tidak bisa diwujudkan. Di sini bisa disaksikan bahwa dalam cover chapter ini, Profesor Tsukimi dan 4 robotnya sedang asyik memakan sesuatu. Ketika Tsukimi sedang asyik makan serta memandangi bulan, ia kaget melihat ada ledakan di bulan, yang mana hal itu membuat nyawanya melayang. Ya, sebenarnya agak komedi mendengar hal ini, tapi yang namanya umur akan mudah terangkat nyawanya jika dikagetkan seperti itu. Kelanjutan dari cover story-nya adalah para automata ini naik ke bulan menggunakan balon, bertemu Enel dan bla bla bla. Kami akan menceritakan hal yang kami perlukan nanti. Poin besarnya adalah Profesor Tsukimi memang membuat automatanya di Karakuri Island. Tapi tempat di mana ia meninggal ini apakah di Karakuri Island? Lihatlah, Tsukimi di sini duduk di luar dengan santai, dengan suasana yang tidak dingin. Maksud kami, suasana ini seperti suasana yang hangat, sangat berbanding terbalik dengan bagaimana Franky mendeskripsikan Pulau Karakuri Island. Dan ketika Franky di Pulau Karakuri Island juga, kita dapat melihat seberapa ekstrimnya cuaca dingin di pulau tersebut. Dan di cover story Tsukimi ini, di sini ada bambu di dekat Tsukimi berada. Dari segi tanah, segi kayu, semuanya terlihat hidup normal. Dan ketika Tsukimi dimakamkan, di sini ada bunga-bunga yang bertebaran. Bahkan pemakaman Tsukimi juga dipenuhi dengan bunga. Sehingga ini jelas-jelas menunjukkan bahwa tempat di mana Tsukimi dan automatanya tinggal ini bukanlah di Karakuri Island. Lalu jika bukan di Karakuri Island, di manakah Tsukimi ini tinggal? Jawabannya adalah Wano Kuni. Alasan pertama adalah karena bambu, bunga yang bertebaran, serta awan yang digambarkan itu terlihat mirip sekali seperti Wano Kuni berada. Atau mudahnya agak mirip seperti Jejepangan. Contoh jelasnya, ketika Luffy bertemu dengan Paman Hitetsu, di sini kita digambarkan bambu-bambu yang sangat banyak. Dan kita tahu di cerita One Piece ini tidak banyak tempat yang memiliki bambu-bambu seperti ini. Terlebih lagi, bunga-bunga yang bertebaran pada tempat Tsukimi berada itu, banyak para lovers menyangka bahwa itu adalah bunga sakura. Tapi karena saya belum pernah ke Jepang, saya belum tahu apakah itu bunga sakura atau bukan. Ya, doakan saja. Oke, mari kita lanjut. Poin kedua adalah nama Tsukimi yang dalam bahasa Jepang artinya melihat bulan itu merupakan tradisi atau ciri khas budaya Jepang.
Yang ketiga, nama Karakuri sendiri memiliki kaitan dengan sesuatu yang berbau Jepang, yakni Karakuri Puppet atau boneka Karakuri. Boneka Karakuri merupakan sebuah boneka bergerak atau automata Jepang yang dibuat pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Kata Karakuri artinya adalah alat mekanik untuk mengusik, menipu, atau menakuti orang. Ini dapat dibayangkan akan ilmu hitam mata tersembunyi atau salah satu unsur misteri, yang artinya boneka Karakuri sendiri muncul di zaman Edo, yang mana cerita Wano Kuni sekarang berkaitan erat dengan konsep zaman Edo. Dan hebatnya, Karakuri Puppet adalah hiburan utama orang-orang Jepang pada zaman itu. Dan unsur boneka di arc Wano Kuni ini juga ada, sehingga secara tidak langsung hal ini telah terhubung. Boneka kokeshi dan gocekan. Hoho, plot yang paling tidak kami lupakan adalah plot di mana kita dikecohkan bukan karena teori yang kita buat, melainkan karena dikecohkan oleh kata-kata dari karakter yang ada di dunia One Piece. Kami sangat kesal sekaligus bahagia ketika kami dikecohkan oleh perkataan karakter seperti Momonosuke yang dari dulu memanggil Kinemon sebagai ayah tapi ternyata bukan, suku Ming yang membenci samurai tapi ternyata malah menghormati mereka, suku Ming yang tidak tahu Raizo di mana tapi ternyata merekalah yang menyembunyikan Raizo, Sanji dan Zoro yang mengatakan Luffy tidak akan kalah, lalu satu chapter kemudian Luffy ternyata dikalahkan. Perkataan-perkataan karakter seperti inilah yang membuat kami merinding ketika digocek oleh Eiichiro Oda. Sekarang di dunia One Piece kita mengenal salah satu boneka atau puppet, yakni boneka kokeshi. Di zaman Oden Kozuki, orang yang gemar mengoleksi boneka kokeshi adalah ayahnya sendiri, yakni Kozuki Sukiyaki. Namun di zaman sekarang, karakter yang diperkenalkan mengoleksi boneka kokeshi adalah Hitetsu. Yap, orang yang ditampilkan dengan background bambu-bambu ini gemar mengoleksi boneka kokeshi. Dan pada One Piece chapter 934, ketika Brook dan kawan-kawan menyusup ke kastil Orochi, Brook sempat menggunakan mode arwahnya dan ia menemukan sebuah poneglyph. Brook mengatakan bahwa ruangan tersebut terdapat boneka kayu yang berjejer, dan Shinobu berpendapat apakah di dalam sana terdapat boneka kokeshi. Hoho, sekarang izinkan kami perlihatkan cover chapter 468. Di cover chapter ini diperlihatkan banyak sekali boneka yang berjejer, dan jelas cover chapter 468 ini berlokasi di bulan. Tapi poin kami di sini adalah bagaimana jika di Wano Kuni juga terdapat hal yang serupa, yakni boneka yang berjejer seperti ini. Dan bisa jadi perkataan Shinobu di sini hanyalah sebuah gocekan saja. Mungkin boneka yang dimaksud oleh Brook adalah boneka yang terkait dengan hasil karya Tsukimi, atau boneka yang mirip seperti dengan apa yang Enel temukan di bulan. Sekarang, Tsukimi, Karakuri, bulan, dan Wano Kuni telah terhubung. Sekarang mari kita bicarakan orang yang ada di bulannya, yakni God Enel. Kedatangan sang dewa. God Enel adalah orang yang dekat dengan mahakarya Tsukimi. Ia juga memiliki banyak pasukan. Ada banyak keterkaitan antara Enel dengan Wano Kuni. Kita mulai dari Sandora dan Wano Kuni. Sandora adalah tempat yang disebut sebagai kota emas, sedangkan Wano Kuni adalah negeri emas. Lalu antara Sandora, Alabasta, dan Wano Kuni juga sepertinya memiliki kesamaan. Sandora dan Alabasta adalah tempat yang terdapat poneglyph yang berkaitan dengan senjata kuno. Dan orang-orang lokalnya benar-benar mengerahkan jiwa raga mereka demi melindungi poneglyph tersebut. Dan dikatakan oleh Brook di chapter 934, tempat di mana poneglyph itu berada dilindungi oleh pintu yang kokoh. Kemudian di arc Wano Kuni juga, Eiichiro Oda mengusung unsur dewa, seperti bagaimana warga Wano Kuni yang membuat Fudo Myo-o dari balon. Dan kakek Hyogoro juga terkesima ketika melihat Luffy dalam mode Gearforce-nya, yang mana mirip seperti Myo-o. Eiichiro Oda juga menggambar Zoro dalam mode Asura di cerita yang sekarang. Sehingga bagaimana jika dewa dunia One Piece juga akan muncul di arc Wano Kuni ini, yakni God Enel. Dan jika teori kami itu benar mengenai Tsukimi dan 4 automatanya yang waktu itu berada di Wano Kuni, berarti Enel ke Wano Kuni bukan tanpa tujuan. Ia bisa saja mengantarkan 4 automatanya untuk pulang.
Atau karena di bulan Enel mempelajari sejarah, mungkin Enel mengetahui sedikit tentang kebenaran dunia ini, yang mungkin lagi-lagi hal itu berkaitan dengan Wano Kuni. Ditambah lagi, dengan 4 automata yang duduk bersama Tsukimi ini, karakter pertama dari kanan ini mirip seperti Gunvolt, orang yang pernah muncul di Arc Skypiea. Dan lihat automata ketiga, ia mengenakan sebuah pakaian yang menurut kami sangat mirip seperti dengan pasukan Kaido. Oh tidak, ini juga mirip seperti pakaian Luffy ketika mengenakan pakaian ala samurai. Bahkan di cover story Enel yang terakhir, kita melihat automata tersebut mengangkat sebuah pedang. Sangat mirip seperti pose Luffy di anime ketika mengenakan pakaian ala samurai. Hoho, apakah ini merupakan sebuah petunjuk? Sepertinya iya. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.